Yang lari-lari minta bantuan itu kebanyakan yang bukan korban ya kan, Bang? Bukan korban, bukan warga sini. Bukan warga sini ya. Jadi yang rusak nama baiknya itu Kampung Babu, karena kejadian di Babu. Nanti ketika ada orang memberi donasi untuk kita, warga-warga di luarnya lari mengejar bantuan seakan-akan kelaparan. Padahal di Babu ini alhamdulillah untuk bahan pangan mencukupi. Warga Aceh Tamiang udah kecewa berat sama influencer model kamera pemecah belah bangsa. Kalau nggak sanggup bertanggung jawab atas dampak dari konten yang kalian buat, baik simpan kamera kalian dan pulang. Setiap konten yang kalian posting punya dampak lanjutan. Dengerin omongan bapak ini. Dengan bawa politik, maaf saya emosional. Wah itu miris sekali. Cuman dia foto, divideokan, objek yang bisa mereka publikasikan untuk kepentingan pribadi kan. Bukan gimmick, itu cerita. Dan masyarakat yang muak dijadikan objek. Semuanya kabar berita tentang konten kreator yang dari Aceh maupun yang dari Presiden Aceh ataupun yang dari Belanda itu maupun yang gini-gini itu, belum lagi yang dari itu. Jadi teman-teman saya katakan ya, saya langsung tadi ke lokasi ya, antara informasi yang di TikTok dengan yang nyata itu tentang Aceh, Medan, Sumatera Barat itu jauh beda teman-teman. Inilah kelakuan konten kreator Bekicot, dimana di daerah bencana dia cuma berkarya modal cocok, datang tidak membantu para korban bencana, kemudian bikin konten, menghujat, memframing, menggiring opini, menyalah-nyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang warga Aceh yang akhirnya banyak berspeak up ya setelah aliran listrik, air ya, kuota itu mereka sudah ada ya. Mereka bikin konten dan akhirnya menyampaikan keberatannya ya atas berita-berita hoax, atas gorengan-gorengan influencer koplak ya yang sering dibuat oleh ya influencer koplak cap kadal itu. Warga Aceh mengaku berita-berita mereka tidak benar ya, berita tentang mereka tidak benar, dipelintir, dihiperbola ya, dilebih-lebihkan. Warga Aceh mengaku bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah cukup ya, dan mereka tidak kelaparan. Mereka tidak pernah kelaparan sejak banjir melanda. Mereka juga tidak mengejar-mengejar bantuan yang diberikan oleh para influencer yang selama ini sering kita dengar, yang katanya zomba-zombi itu ya. Itu semua hanya penggiringan opini yang seolah sengaja dibangun untuk menyudutkan pemerintah karena lambat dalam menangani banjir Aceh ya kan. Dari sini sudah paham ya bahwa yang katanya pemerintah lambat lah, yang katanya warga Aceh tidak mendapatkan bantuan lah, inilah itulah, itu hanya penggiringan opini sesat yang dilakukan oleh influencer cap kadal yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang lari-lari minta bantuan itu kebanyakan yang bukan korban ya kan, Bukan Bang? korban, bukan warga sini. Bukan warga sini ya. Jadi yang rusak nama baiknya itu Kampung Babu, karena kejadian di Babu. Nanti ketika ada orang memberi donasi untuk kita, warga-warga di luarnya lari mengejar bantuan seakan-akan kelaparan. Padahal di Babu ini alhamdulillah untuk bahan pangan mencukupi. Alhamdulillah. Donasi dari kawan-kawan kan. Betul. Ini ada warga-warga dari luar bahkan yang tidak terkena banjir pun mengejar kemari seakan-akan kelaparan, merusak citra nama baik Kampung Babu lah. Jadi Babu ini jadi kayak Karena zombie gitu ya kan. Ngejar-ngejar gitu loh Bu. Padahal kalau ditengok bukan orang Babu Bu. Saya berharap juga kepada Ini kawan-kawan, kepala lingkungannya ini ya. berharap kepada kawan-kawan yang dari kampung sebelah, kampung tetangga, kalau memang mau menerima bantuan dengan cara lari, baiknya di kampung masing-masing lah. Iya. Karena yang rusak, yang jelek nama kampung kami. Benar. Bukan kami melarang kalian untuk mengutip kayak gitu. Cuman kalau memang berbuat seperti itu di kampung masing-masing lah. Jangan Acehnya. Udah jelas ya. Kenapa makanya media kucluk yang menayangkan itu sambil nangis-nangis. Ini adalah live kami terakhir di sini. Kami sangat miris melihat anak-anak berlari-lari mengejar bantuan. Mereka seperti zombie. Itu hoax. Itu penggiringan opini.
Ya, karena itulah akhirnya media tersebut men-take down alias menghapus konten tersebut, laporan berita yang langsung dari lokasi bencana tersebut. Karena apa? Ya barusan kita dengar sendiri, ya kan? Barusan sudah kita dengar sendiri, itu semua nggak benar, bro. Aduh. Media-media koclok, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, semuanya kabar berita tentang konten kreator yang dari Aceh maupun yang dari Presiden Aceh ataupun yang dari Belanda itu maupun yang gini-gini itu, belum lagi yang dari itu. Jadi teman-teman, saya katakan ya, saya langsung tadi ke lokasi ya, antara informasi yang di TikTok dengan yang nyata itu tentang Aceh, Medan, Sumatera Barat itu jauh beda teman-teman. Pertama, jembatan yang perbatasan Aceh dengan Medan yang penyeberangan itu udah selesai. Terus lagi yang sampai ke Lok Semawe sana itu kurang lebih udah berapa titik? Kurang lebih udah 7 titik atau 10 titik jembatan itu udah jadi. Jembatan penyeberangan ya, jalan. Jadi sekarang ini orang yang merasa minta merdeka atau gam-gam yang selalu begini-gini di TikTok, di sana itu saya di lokasi itu orangnya tidak ada satu. Malam bendera Indonesia tuh begini naiknya itu rata-rata semua. Dan setelah itu teman-teman, masyarakat biasa-biasa ini malah minta terima kasih banyak semua teman-teman. Terima kasih banyak Pak Prabowo, semangat lagi Bang Ali, apa segala macam itu loh. Saya di lokasi loh. Jadi tentu teman-teman, orang yang biasa berbicara mempropagatori dari TikTok dengan kenyataan itu jauh beda teman-teman. Jadi karena orang itu membuat konten itu sebagai propagator itu hanya duduk manis saja kiranya. Sampai saya di lokasi memang tidak ada, bisa dibilang tidak ada orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang Aceh sempat tadinya saya bercerita, Kak, kenal nggak dengan ini Kak? Saya bilang, saya tunjukin foto-foto orang-orang yang biasanya begini-gini gitu kan, yang adu domba atau provokator gitu. Oh nggak kenal nih bang, orang-orang mana ini nggak jelas ini katanya. Yang penting kami NKRI harga mati. Contohnya aja di dalam belum nyampe sebulan, hanya masih terhitung 3 minggu gitu kan. Jalan sudah ada, air minum sudah ada juga, yang dikasih baju udah di apa nih, lumayan lah, agak mending lah gitu kan penderitaan teman-teman kita, saudara kita yang di Aceh, yang di Medan begitu juga, yang di Sumatera Barat. Tetapi yang di Sumatera Barat hari semalam ya, sekarang hari Sabtu nih, Jumat semalam itu tim SAR, gabungan tim SAR lagi bekerja dengan alat berat, keluarlah satu buah mayat yang diangkat dengan ekskavator, dan setelah itu dibawa langsung ke rumah sakit Perang Panjang. Mungkin ini aja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Tidak usah takut dengan diprovokatori oleh konten kreator yang di TikTok. Maju terus, semangat terus. Tonton hiburan untuk menghilangkan stres. Tonton berita yang benar dan nyata. Tidak usah dengarkan provokator yang suka ngadu domba. Siap, semangat, akal sehat, pejuang kita bersama. Karena pahlawan kita bersama, pejuang kita bersama. Walaupun lain kepala, beda cara berbicara dengan cara pemikiran hati dan otak. Yang penting ambil sifat baiknya aja, ambil cara baiknya aja, tidak usah ambil yang jeleknya. Sukses untuk teman saya semuanya. Semoga ya rakyat Aceh maupun yang di Sumatera, yang di Padang, yang mendapat musibah banjir, ya tabah menghadapinya. Tabah ya, itu ujian dari Allah. Tapi untuk rakyat Aceh saya mohon loh, jangan sedikit-sedikit lagi mau merdeka, mendirikan bendera gam lagi. Itu yang tak elok tuh. Jangan lagi tuh. Nanti datang lagi bencana itu. Kita udah bersatu dari dulu. Nggak ada lagi yang cerai-berai. Tak ada itu. Jadi kalau merasa tidak adil, kalian datangi gubernur, datangi bupati, mohon kayak mana ini Pak, kami masih miskin, bilang gitu dong, baru. Apa yang saya katakan? Nggak ada tuh, nggak sama antara di media sosial ya, nggak sama dengan berita-berita yang disampaikan oleh wartawan ya, wartawan cap kadal ya kan. Bukan semuanya loh ya. Wartawan itu banyak yang baik. Saya juga bagian dari keluarga besar jurnalis Indonesia karena saya sampai saat ini masih terdaftar di Dewan Pers ya sebagai seorang jurnalis tingkat media. Jadi nggak semua wartawan itu cap kadal ya. Hanya ada sebagian aja, sebagian kecil yang memang terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Itulah menurut saya yang layak disebut sebagai cap kadal ya kan.
Kalau influencer udah jelas lah itu membawa kepentingan pihak-pihak tertentu, dan dari netizen barusan kita bisa melihat ya, kita bisa mendengarkan bahwa nggak sama antara yang dilaporkan, antara yang konten yang dibuat dengan fakta di lapangan ya. Iyalah, lanjut. Pemerintah kalian tuh harus banyak-banyak minta maaf sama rakyatnya. Lihat deh ini gara-gara kebijakan kalian, gara-gara kekuasaan segelintir orang, segelintir penguasa, dampaknya bisa sebegitu sangat merusak. Inilah kelakuan konten kreator Bekicot, di mana di daerah bencana dia cuma berkarya modal cocok, datang tidak membantu para korban bencana, kemudian bikin konten, menghujat, memframing, menggiring opini, menyalah-nyalahkan. Puki malah. Nah, yaitu datang ke lokasi bencana. Saya awalnya gini, ini kok konten kreator dari mana sih? Ternyata dari Jakarta. Dan dia nggak pernah kotor gitu loh, ya kan? Dia jaga penampilan terus. Dia suka menyudutkan pemerintah, tapi dia nggak pernah kotor. Dari situ kita bisa menilai. Dia hadir cuma bacot, nggak pernah bantu. Dan ternyata anak abah. Aduh, anak abah. Lanjut. Jangan bawa politik. Warga Aceh Tamiang udah kecewa berat sama influencer model kamera pemecah belah bangsa. Kalau nggak sanggup bertanggung jawab atas dampak dari konten yang kalian buat, baik simpan kamera kalian dan pulang. Setiap konten yang kalian posting punya dampak lanjutan. Dengerin omongan bapak ini. Jangan bawa politik. Maaf, saya emosional. Wah, itu miris sekali. Cuman dia foto, divideokan. Ini objek yang bisa mereka publikasikan untuk kepentingan pribadi kan. Bukan gimmick, itu jerita. Dan masyarakat yang muak dijadikan objek, miskinkan dalam narasi dan dipertontonkan demi sensasi. Kalau datang dengan niat membantu, bantu dengan benar. Pahami konteks, bukan menggiring opini, mendramatisasi warga sini sambil menyalahkan pihak lain. Seakan-akan hanya diri kalian yang berguna. Tega loh pada. Nah, apa yang saya katakan? Saya ini hanya menyampaikan kekecewaan saudara-saudara kita dari Aceh, teman-teman ya. Jadi bukan karena kebencian saya kepada konten kreator lain ya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan kekecewaan saudara-saudara kita dari Aceh yang telah ya dalam tanda kutip itu dipelintir, digoreng gitu ya, dimanfaatkan empatinya gitu loh. Empati mereka ya, bukan mereka yang dimanfaatkan ya, masyarakat ya melalui bencana Aceh tersebut. Intinya saya mau ngomong gini, berita-berita konten-konten yang mereka buat itu hoax semua gitu loh, dan itu merupakan jeritan hati masyarakat Aceh sendiri, bukan saya gitu ya. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati ya, karena nggak semua berita, nggak semua konten yang kita tonton tentang Aceh itu benar. Bisa jadi ya kan itu hanya goreng-gorengan aja ya. Lanjut. Relawan Jagong Jeget di Inang-Inang Algorithm. Semangat! Takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, yang jadi pertanyaan ini mohon maaf ini ya, ini mohon maaf. Relawan-relawannya kok dari Jawa sih? Kami relawan dari Jawa terus bergerak untuk Aceh Sumatera. Bukannya Jawa itu jahat ya? Hah? Bukannya suku Jawa itu jahat-jahat kepada saudara-saudara kita di Aceh? Kok ini dari kemarin saya cuma ngeliat relawan dari Jawa atau minimal dari luar Aceh lah, ya kan? Bahkan ini bantuan yang pakai motor trail sampai ke lokasi-lokasi terpencil ini juga dari orang-orang Jawa. Pertanyaannya, gam kayak mana? Yang keluar-keluar yang katanya pemerintah tidak hadir, pemerintah lambat, itu kemana? Kok nggak pernah kelihatan membagikan bantuan? Adanya menjara. Astagfirullah. Lanjut. Prabowo pembunuh, Prabowo penjahat kemanusiaan, Prabowo tangannya paling berdarah. Perusahaan-perusahaannya di Aceh lah salah satu penyebab bencana alam di Aceh. Katanya banjir terjadi, pemerintah agak peduli lingkungan. Tarik napas dulu, kita buka arsip, bukan emosi. November 2004 yang lalu, jauh sebelum banjir rame di Temblen, di Forum Dunia COP29, Azerbaijan, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui reboisasi seluas
12,7 juta hektar, bukan rusak di Indonesia. 12,7 juta hektar ya, itu bukan pot tanaman di teras rumah, itu luasnya hampir setengah pulau Jawa. Yang ngomong bukan Basr, tapi utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hasyim Joyo Hadikusumo. Bahasanya juga bukan konten FYP, tapi Forum Iklim Dunia PBB. Targetnya jelas, hutan gundul, hutan tropis subur. Pelan-pelan, pakai sains, pakai ahli internasional, dan tanpa ngandelin APBN doang. Bahkan lembaga global kayak Bezos Earth Fund disebut tertarik bantu. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Prabowo gak peduli lingkungan, secara akademis itu namanya apa? Ignoratio elensi, nyerang isu tapi salah sasaran. Banjir itu kompleks, curah hujan ekstrim, tata ruang drainase, perilaku manusia juga bukan urusan satu presiden, apalagi yang baru mulai kerja. Jadi kritik boleh, tapi kalau kritik tanpa data itu bukan aktivisme, itu emosi berkedok kepedulian. Lingkungan dijaga pakai kebijakan jangka panjang, bukan potongan video 30 detik. Setuju? Share. Nggak setuju? Silakan debat, tapi bawa data bukan asumsi. Bagaimana menurut teman-teman? Udah dengar ya? Saya malas mengomentari sebetulnya ya. Walaupun saya bukanlah pendukung Prabowo ya, jujur aja saya bukan pendukung Prabowo. Saya mendukung Prabowo karena Pak Jokowi mendukung Prabowo. Loh kenapa bang? Kok gara-gara Pak Jokowi mendukung Prabowo, abang mendukung Prabowo? Karena saya merasa Pak Jokowi ini adalah orang yang paling ikhlas dalam memimpin Indonesia. Jadi kalau Pak Jokowi memilih Prabowo sebagai penggantinya, maka saya akan memilih Prabowo juga, walaupun saya sebetulnya golput pada saat Pilpres lalu. Ya intinya begitulah ya, kita harus waspada, kita harus berhati-hati karena tidak semua yang disampaikan oleh konten kreator itu benar ya. Nggak sedikit mereka adalah konten kreator cap kadal yang membawa kepentingan pihak-pihak tertentu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.